Hai Gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pakai lama, watch. Pada larut malam di bulan Juli 2023, seorang wanita bernama Yunxia dan saudara perempuannya bernama Yunsu saat itu pergi ke Taman Industri Luosa yang berada di kota Guangzhou, Cina. Dengan menaiki taksi, mereka berencana akan menemui mantan suami Yunxia. Meskipun mereka berada dalam masa tenang selama proses perceraian, namun tiba-tiba suaminya berubah pikiran dan menolak untuk melanjutkan perceraian tersebut. Dia meminta Yunxia untuk kembali mempertimbangkan keputusannya. Sikapnya yang mendadak berubah seketika membuat Yunxia merasa panik, terutama karena pria itu juga mengancam keselamatan dari keluarganya. Yunxia sebenarnya telah melaporkan ancaman tersebut pada polisi, tetapi sayangnya laporan itu tidak dianggap serius. Dan tanpa tempat untuk bersembunyi lagi, dia pun memutuskan untuk bertemu dan mencoba bernegosiasi agar masalah ini bisa diselesaikan dengan baik. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, dia ditemani oleh saudara-saudaranya. Namun sayangnya, pertemuan itu tidak berjalan dengan baik. Yunxia anak ketiga dari 5 bersaudara. Mereka lahir dan dibesarkan di Zhenjiang, Guangdong, Cina, dari pasangan suami istri yang bekerja sebagai petani. Di mata saudara-saudaranya, Yunxia adalah anak yang paling bijaksana. Selain sangat rajin, dia juga dikenal baik dan penyayang keluarga. Meskipun tidak tamat SMP, namun dia selalu mendukung dan menyemangati adik-adiknya demi untuk melanjutkan sekolah mereka. Pada tahun 2008 saat berusia 20 tahun, Yunxia memutuskan pergi ke Shenzhen untuk bekerja sebagai tenaga perakitan di sebuah pabrik garmen. Dia berencana pulang sekali setahun demi untuk merayakan tahun baru bersama keluarganya. Namun tiba-tiba Yunxia tidak bisa dihubungi dan tidak pernah kembali ke kampung halamannya. Karena tidak seorang pun yang mengetahui di mana keberadaannya, sehingga banyak rumor bermunculan yang mengatakan bahwa dia telah ditipu untuk melakukan investasi bodong. Meskipun keluarganya sangat khawatir, tetapi karena tinggal di pedesaan dan tidak tahu harus berbuat apa, mereka pun tidak melaporkan kejadian ini pada polisi. Dan saat itu, orang tuanya hanya bisa menangis sambil berusaha sekuat tenaga untuk mencari di mana keberadaan sang putri. 2 tahun kemudian, tepatnya pada 2010, Yunxia tiba-tiba saja kembali. Dia terlihat berbeda dan tampak cukup tua. Saat itu dia memakai sweater biru yang lusuh, rambut kasar, dan tubuhnya sangat kurus serta wajah yang tirus. Sang ibu segera memegang tangan putrinya yang terasa kasar dan juga penuh kapalan, sehingga keluarganya langsung bertanya tentang di mana keberadaannya selama ini. Dan dengan perlahan, Yunxia mulai menceritakan apa yang terjadi. Yunxia mengatakan bahwa dia telah menikah dengan seorang pria bernama Li Chao yang berasal dari Kabupaten Pingyu, Provinsi Henan. Mereka pertama kalinya bertemu saat dia sedang bermain ice skating bersama teman-temannya, yang sejak saat itu, Yunxia dan Li Chao menjadi semakin dekat dan akhirnya menikah. Setahun setelah pernikahan, Yunxia melahirkan seorang putra dan mereka pun pindah ke rumah mertuanya yang berada di Henan. Di sana mertua dan suaminya mengatakan bahwa sebagai seorang istri, Yunxia seharusnya tidak terlalu banyak berhubungan dengan dunia luar. Dan selain itu, ponselnya juga disita oleh sang mertua. Sejak saat itu Yunxia merasa terkekang. Dia tidak bisa kemana-mana dan bahkan tidak pernah meninggalkan rumah. Meskipun pasar yang terdekat hanya berjarak sekitar 5 kilometer, namun semua kebutuhan bayinya dipenuhi oleh ibu mertuanya. Dan sebagai seorang anak, Yunxia tentunya sangat merindukan rumah dan keluarganya sendiri. Namun karena putranya yang masih terlalu kecil, sehingga dia pun tidak bisa berkunjung.
Tidak tahan dengan keadaan tersebut, akhirnya Yunxia mulai berkonsultasi dengan suaminya, di mana mereka mencapai kesepakatan dan Yunxia bebas keluar serta memiliki kehidupan sosial yang layak di lingkungan sekitar. Tidak lama setelahnya, Yunxia berhasil mendapatkan pekerjaan, dan 2 tahun setelah menikah, barulah dia bisa kembali mendatangi rumah orang tuanya. Mendengar hal ini, kedua orang tua Yunxia mulai merasa ragu terhadap Li Chao. Mereka bahkan berpikir bahwa putrinya mungkin menikah secara terpaksa. Dan mereka pun memberi isyarat bahwa jika kehidupan di luar tidak berjalan dengan baik, maka Yunxia bisa kembali ke rumah mereka karena mereka masih sanggup menghidupi Yunxia dan anak-anaknya. Namun saat itu Yunxia hanya tersenyum ketika mendengar tawaran tersebut. Beberapa hari kemudian, Yunxia berpamitan untuk kembali ke Henan. Dan saat ditanya mengapa dia harus kembali, dia pun tidak bisa memberikan penjelasan. Dan sejak saat itu, dia tidak pernah lagi bertemu selama beberapa tahun ke depan. Hal ini membuat keluarganya merasa khawatir karena meskipun sang putri tidak bercerita tentang detail pernikahannya, tetapi mereka bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pada 2014 setelah melahirkan putri keduanya, Yunxia kembali ke Guangzhou untuk bekerja. Yang di sana, dia bertemu dengan 2 adik perempuannya yang bernama Yunzu dan Xiayun. Keduanya bekerja sebagai tenaga penjualan di sebuah perusahaan, yang karena hal inilah mereka pun bisa bertemu hampir setiap hari. Karena sudah 4 tahun tidak bertemu, pada awalnya kedua adiknya ingin menanyakan kabar rumah tangga sang kakak. Tetapi karena segan, mereka pun ragu untuk bertanya dan menduga jika semua baik-baik saja. Tetapi yang terjadi sebenarnya, alih-alih baik-baik saja, pernikahannya justru penuh drama karena sang suami Li Chao berkali-kali membuat masalah. Dia sering meminjam mobil milik teman-temannya dan juga berkendara tanpa SIM yang kemudian berakhir dengan ditangkap oleh polisi. Dan setiap kali hal ini terjadi, Yunxia lah yang harus berlari ke kantor polisi untuk membawanya pulang setelah sebelumnya dia membayar denda yang cukup banyak. Tidak cukup sampai di sana, sang suami juga suka berselingkuh. Yang ketika Yunxia mengetahui ini, dia pun meminta agar segera diceraikan. Tetapi Li Chao menolak dengan berbagai cara, baik menggunakan cara lembut maupun cara keras. Dalam beberapa kesempatan, pria itu berlutut dan memohon agar Yunxia tidak meninggalkan dirinya. Li Chao bahkan juga mengancam akan membunuh seluruh keluarga Yunxia jika wanita itu nekat untuk bercerai. Selain itu dia juga berkata, jika hidupnya hancur, maka keluarga Yunxia juga harus menanggung akibatnya. Mendengar ancaman tersebut, Yunxia tentunya merasa takut, terutama jika anak-anaknya terlibat dalam masalah ini. Dan setelah berpikir panjang, pada akhirnya Yunxia membatalkan niat untuk bercerai. Pada tahun 2018, Yunxia dan Li Chao pindah ke sebuah desa yang berada di pinggiran Guangzhou. Mereka menghabiskan 600.000 setiap bulan untuk tinggal di sebuah kamar yang kurang dari 30 meter persegi. Sang pemilik rumah yang bernama Nyonya He sempat berbicara pada Yunxia dan mengatakan bahwa jika terjadi sesuatu, dia hanya akan berbicara langsung pada Yunxia. Wanita itu menolak untuk berurusan dengan Li Chao karena menurutnya mereka tidak pernah mengobrol dan pria itu dikenal sangat introvert serta pendiam. Bahkan saat ayah Yunxia berkunjung untuk makan malam bersama, Li Chao tidak muncul dengan alasan tidak menyukai keramaian. Bahkan menurut sang adik Xiayun, satu waktu saat dia datang ke rumah sang kakak, saat itu Li Chao hanya sesekali berbicara. Tetapi walaupun pendiam, Li Chao sangat ditakuti oleh orang-orang terutama oleh istrinya. Bahkan Xiayun sendiri pernah melihat secara langsung saat pria itu sedang marah. Hal ini disaksikannya saat Xiayun dan Li Chao sedang belajar mengemudi di sebuah tempat les untuk mendapatkan SIM. Tiba-tiba pria itu terlibat konflik dengan pemilik kursus. Sambil marah-marah dengan muka merah dan otot leher yang menonjol, Li Chao mulai berteriak
sambil membanting barang-barang yang ada di sekitarnya. 2 tahun kemudian setelah berhasil menabung dan mengumpulkan sejumlah uang, Yunxia dan Xiaoyan menyewa sebuah toko yang digunakan untuk membuka usaha salon kuku. Toko tersebut dipenuhi pelanggan wanita yang seumuran, yang seperti emak-emak pada umumnya, sambil nyalon mereka akan membicarakan tentang masalah keluarga. Dan pada satu waktu, untuk pertama kalinya, tiba-tiba Yunxia mengeluh di hadapan adik dan tamu salon lainnya, di mana dia menceritakan tentang KDRT yang dialaminya. Dia bahkan juga mengatakan bahwa cepat atau lambat, hidupnya akan berakhir di tangan Li Chao. Selama 6 bulan sejak salon dibuka, Yunxia beberapa kali pergi bekerja dengan mulut dan lutut yang bengkak. Suaminya diketahui sering kali menampar dan memukuli sebanyak 2 hingga 3 kali dalam sebulan. Dia bahkan menganiaya Yunxia yang membuat wanita itu harus berlutut dan memohon. Dan terkadang untuk menghindari kegilaan Li Chao, Yunxia bahkan menginap di salon dan tidur di lantai selama 2 hari. Melihat kondisi kakaknya yang selalu diperlakukan buruk, kedua adiknya berharap agar Yunxia segera bercerai karena Li Chao tidak layak untuk menjadi suaminya. Namun walaupun sangat ingin berpisah, tetapi Yunxia yang mengenal sifat Li Chao dan takut dengan ancamannya, untuk sementara waktu masih mencoba bertahan demi anak-anaknya. Tetapi di balik semua itu, dia telah berencana untuk mengumpulkan banyak uang yang digunakan untuk membayar semua hutang-hutang suaminya. Dan setelahnya, dia pun akan menceraikan Li Chao. Selain berhutang di sana-sini, pada tahun 2023, Li Chao juga berhutang pada bosnya, yang uang tersebut digunakan untuk biaya renovasi rumah. Namun pada sang istri, dia mengatakan bahwa uang tersebut bukanlah hasil uang pinjaman, melainkan merupakan uang tabungannya. Saat itu Li Chao bekerja di sebuah perusahaan jasa pindah barang, di mana dia sering membantu orang memindahkan barang-barang berat seperti piano dan juga AC. Bahkan Li Chao sendiri mampu memindahkan piano seberat 700 hingga 800 kg. Li Chao dikenal sebagai pria yang sangat kuat, dengan tinggi badan mencapai 180 cm dan berat 170 kg. Dan karena tenaganya yang seperti gorila, bosnya sangat puas dan menganggapnya sebagai orang yang cukup baik. Yang karena hal inilah, sang bos bersedia memberi pinjaman sebesar 67 juta. Dan ketika kebohongannya terbongkar, lagi-lagi Yunxia lah yang harus ikut membantu dalam melunasi utang tersebut. Mendengar hal ini, Yunsu dan Xiaoyun pun merasa kesal. Namun mereka menenangkan sang kakak dan memintanya bersabar untuk menjalani cobaan hidup. Hingga pada satu titik, ketika kesabaran Yunxia telah tiba di puncaknya, di tanggal 1 Juli 2023, tanpa setahu Li Chao dan dengan membawa cukup banyak pakaian, dia pun memutuskan pindah ke apartemen milik Yunsu. Namun keesokan harinya sekitar jam 5 pagi, tiba-tiba seseorang menggedor pintu rumah adiknya. Yunxia terbangun dengan panik dan berlari tanpa alas kaki menuju pintu dengan sikap pertahanan. Namun ternyata orang itu bukanlah suaminya, melainkan seseorang yang salah alamat dan datang untuk mencari tetangga sebelah. Melihat sikap kakaknya yang tampak cemas, Yunzu menasihatinya untuk tetap tenang karena yakin jika Li Chao tidak akan menemukannya. Dan seminggu kemudian, Yunxia dan Li Chao menandatangani perjanjian di Biro Urusan Sipil, yang berdasarkan peraturan, mereka harus menunggu selama sebulan untuk mendapatkan akta cerai. Yang selama dalam periode tersebut, jika salah satu pihak ingin rujuk, maka perceraian itu bisa dibatalkan. Ketika keluar dari Biro Urusan Sipil, seperti biasa Li Chao yang drama queen, saat itu mengaku menyesal dan mengajak istrinya untuk kembali berbaikan. Tetapi ketika Yunxia menolak, pria itu tiba-tiba menggila dan mulai menamparnya. Hal ini semakin membuat Yunxia yakin bahwa satu-satunya cara agar terhindar dari pria toksik itu adalah dengan cepat-cepat bercerai. Sedangkan Li Chao yang tidak berhasil mendapatkan keinginannya, sejak saat itu tidak pernah berhenti mengirim pesan permintaan maaf, serta berkali-kali memohon belas kasihan. Tetapi saat rayuannya tidak berhasil,
dia akan kembali memaki serta menghina Yunxia. Hanya selang 2 minggu sejak pertemuan terakhir mereka, Li Chao yang awalnya setuju untuk bercerai, saat itu tiba-tiba kembali mengacau. Dia pun meretas akun WeChat milik Yunxia dan menggunakan akun itu untuk mengirim pesan ancaman yang dikirim pada para pelanggan salon. Akibat perbuatannya, sehingga beberapa pelanggan datang untuk mengeluh. Mereka mengatakan bahwa Li Chao meminta mereka untuk menyampaikan ancaman pada Yunxia. Selain itu dia juga mengatakan bahwa tidak akan ada perceraian di antara mereka, yang karena pesan-pesan tersebut membuat Yunxia takut untuk pergi bekerja. Empat hari setelah keributan tersebut sekitar jam 4 atau 5 sore, Yunxia menunjukkan pesan yang dikirim Li Chao pada adiknya. Li Chao saat itu ingin bertemu, kembali mengirim pesan ancaman yang mengatakan jika Yunxia tidak mau bertemu, maka dia akan melukai kedua adiknya. Mendengar hal tersebut, Yunzu pun segera membawa sang kakak untuk melapor pada polisi. Sekitar jam 6.38 malam, mereka tiba di kantor polisi dan menunjukkan pesan tersebut. Namun menurut polisi, karena Li Chao tidak tahu di mana Yunxia tinggal, sehingga mereka memberi saran agar dia tidak usah menemui Li Chao. Namun di saat bersamaan, ponsel Yunxia tiba-tiba berdering, yang panggilan tersebut tentunya berasal dari Li Chao. Polisi pun menjawab panggilan itu dan memintanya untuk tidak mengganggu Yunxia. Li Chao pun menyetujuinya dan berjanji tidak akan mengganggu lagi. Namun sejam kemudian saat mereka telah keluar dari kantor polisi, Yunxia mendapat pesan SMS dari Li Chao yang mendesaknya untuk bertemu pada jam 11 malam. Merasa tidak bisa lagi bersembunyi dari pria itu, Yunxia dan Yunsu segera menaiki sebuah taksi dan menuju ke lokasi pertemuan. Yang dalam perjalanan, mereka menghubungi 2 orang abang Yunxia dan menceritakan apa yang terjadi. Mendengar hal ini, semua anggota keluarga sepakat untuk melindungi Yunxia saat pertemuan tersebut. Dan pada jam 10 malam, kedua abangnya bersama dengan beberapa anggota keluarga lainnya saat itu segera menyusul ke kawasan industri Luosa yang merupakan lokasi pertemuan mereka. Karena malam hari dan pabrik-pabrik di kawasan tersebut telah tutup dan suasana cukup sepi, sehingga untuk alasan keamanan, keluarga meminta Yunxia untuk memindahkan lokasi pertemuan ke tempat yang lebih aman, yang tentunya dengan lampu terang serta ada kamera CCTV. Hal itu pun disetujui oleh Li Chao, sehingga walaupun area baru tersebut cukup ramai, namun untuk berjaga-jaga, semua keluarga berkumpul sambil mengawasi dari kejauhan. Beberapa menit setelah Yunxia dan Yunzu tiba di lokasi, Li Chao yang muncul dengan menaiki sepeda listrik saat itu melaju kencang menuju ke arah Yunxia. Dan sebelum mereka sadar apa yang terjadi, tiba-tiba pria itu menyerang Yunxia dan kedua abangnya dengan menggunakan sajam. Yunxia yang terluka saat itu sempat melarikan diri menuju gerbang, namun Li Chao berhasil mengejar dan kembali menikapnya berkali-kali di bagian dada sebelah kiri. Dan di saat bersamaan, keluarganya berlari sambil berusaha menyeret dan menjauhkan Li Chao dari Yunxia. Yang di saat itu pula lah, Yunxia yang terbaring dalam pelukan adiknya sudah tidak bisa diselamatkan. Polisi yang tiba di TKP segera menangkap Li Chao dan melakukan pemeriksaan di area tersebut. Yang dari rekaman CCTV, mereka melihat saat Li Chao muncul dengan ngebut naik sepeda, namun tiba-tiba lampu taman seketika redup. Yang karena hal inilah, tidak satupun dari Yunxia ataupun keluarganya menyadari jika pria itu membawa sajam dan datang dengan tujuan untuk menghabisi mereka semua. Berdasarkan dakwaan yang diajukan kejaksaan, Yunxia dinyatakan mengalami luka di bagian jantung yang terjadi akibat benturan benda tajam dan meninggal di tempat karena syok. Sedangkan abang pertamanya mengalami luka parah akibat sajam di bagian dada, lengan kiri, serta di beberapa bagian tubuh lainnya. Dan untuk abang keduanya, pria itu mengalami patah tulang pada bagian tangan kiri. Setelah kejadian tersebut, Yunsu menemukan surat perjanjian perceraian di dalam tas Yunxia. Perjanjian itu menetapkan bahwa kedua anak mereka akan diasuh oleh Li Chao
dan rumah mereka akan diberikan pada putra tertua Yunxia. Selain itu, uang jaminan bersama sebesar 900 juta akan dibagi dua dan diterima pada saat menerima akta cerai. Namun jika Li Chao memukul atau menghina Yunxia sebelum akta cerai diterima, maka wanita itu berhak menerima ganti rugi sebesar 230 juta yang dibayarkan untuk kerusakan mentalnya. Setelah diselidiki, diketahui bahwa Li Chao adalah orang yang sangat mengerikan. Selain mengancam akan menghabisi keluarga Yunxia, setelah melakukan KDRT, dia sering menyuruh istrinya untuk berlutut serta memohon belas kasihan. Dan menurut Yunzu, hanya selang beberapa bulan sebelum kejadian tersebut, Yunxia telah berkonsultasi dengan pengacara perceraian demi untuk mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk tentang adanya kemungkinan kegagalan dalam perjanjian perceraian. Saat itu sang pengacara menyarankan agar Yunxia mengumpulkan bukti-bukti hasil KDRT dan tanda terima laporan kekerasan dalam rumah tangga mereka. Namun karena Li Chao memiliki kebiasaan suka memeriksa ponsel istrinya, sehingga Yunxia merasa takut untuk menyimpan foto-foto tersebut. Dan pada akhirnya, dia pun tidak memiliki cukup bukti untuk memperkuat gugatannya. Hingga saat ini kasus masih berjalan dan telah diajukan ke Kejaksaan Rakyat Kota Guangzhou, yang dimana saat itu Li Chao menunggu jadwal persidangan. Tetapi yang pasti, dia akan didakwa dengan pembunuhan berencana, dan diperkirakan dia akan divonis hukuman penjara seumur hidup.